Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah. Materinya adalah Z-Quiz. Ini sebenarnya materinya adalah kita membuat sebuah latihan soal atau membuat soal online yang bisa diakses siswa. Kunci jawabannya tersedia. Nanti guru bisa mendapatkan hasil jawaban, ada analisis butir soalnya, terus juga ada grafiknya untuk masing-masing siswa. Dan memang di tes online ini banyak yang familiar, yang sangat terkenal itu biasanya pakai Quizzes. Sangat menarik karena dengan berbagai animasi yang colorful ya, mungkin bagi anak-anak menyukai. Di sisi lain ada tes online lain yang juga tidak berbayar, freeware, berbasis website. Jadi kita nggak perlu install aplikasi karena berbasis website, sama seperti Quizzes. Namanya adalah thatquiz.com. Thatquiz.org. Jadi ini memang gratis dan di situ peluang untuk mengelola soal akan lebih banyak. Dan hasil-hasil juga akan lebih detail kita peroleh. Nanti bisa dicoba antara Quizzes sama thatquiz.org. Kali ini kita akan membahas tentang thatquiz.org. Saya share screen dulu. Apa sih thatquiz? Saya share screen sebentar ya. Nah, di thatquiz ini saya stop share dulu. Nah, terlihat share screen saya? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Oke. Situsnya adalah thatquiz.org. Nah, di thatquiz ini spesifikasinya tidak hanya di matematik, tapi juga di vocab ada, di geografi ada, di sains ada. Nah, tujuan kita itu gimana caranya kita punya database atau bank soal yang bisa kita berikan ke siswa untuk latihan secara online. Dan kita juga bisa melihat progres siswa tersebut. Ini bisa menjadi bekal nanti mahasiswa untuk PPL. Nah, sebentar lagi kan PPL. Nanti bisa jadi bahan nih buat soal-soal, karena mungkin PPL masih ada yang daring, ada yang luring. Nah, ini bisa dibuat latihan di rumah atau untuk dengan siswa. Ini adalah tampilan awal thatquiz. Tampilan awal thatquiz seperti ini. Jadi ada teacher login, create account, or search, or learn more, login, bla 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 di sini. Di paling bawah itu, sebentar, saya harus menggeser ini. Di paling bawah itu ada have a test code. Kelihatan nggak di bawah? Have a test code. Kelihatan, Pak. Di bawah ini ada tempat untuk mengisi test code, kode tes. Nah, ini biasanya siswa larinya ke sini. Karena kalau kita membuat soal kita selesai, siap diberikan ke siswa, itu nanti soalnya pasti memiliki test code, kode tes. Nah, kode tes itu nanti yang diberikan ke siswa buka thatquiz.org, dia akan masukin kode tesnya di sini. Nah, di sini thatquiz.org ini memang tidak berbayar karena ekstensinya kan situsnya kan .org. Jadi ini memang freeware, tidak berbayar. Kita bisa buat account, kita bisa buat akun di situ, yang di dalam akun itu nanti kita bisa buat bank-bank soal
dan kode-kode tes yang bisa kita berikan ke siswa. Oke, ini tampilan awalnya. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tampilan awalnya TEDBIS, yaitu ada integer, fraction. Nah, ini buat apa sih? Ini adalah subbab di matematik. Nah, dan soal ini sudah tersedia. Kita nggak perlu buat. Ya, kita nggak perlu login, kita nggak perlu create account. Kalau kita coba klik ya, misalnya integers. Kita klik integers. Kalau kita nggak login, itu berarti kita itu dianggapnya siswa yang ingin berlatih materi aritmatik. Jadi ketika klik aritmatik, yang muncul soalnya aritmatik, yang muncul. Dan di samping di sini ada length, banyaknya soal, level, tingkat kesulitan, levelnya, terus timer, feedback. Nah, aritmatik tuh mau penambahan, atau soal pengurangan, atau perkalian, atau divisi. Nah, ini soal-soal untuk anak-anak kecil. Mungkin SD ya. Coba kita ambil yang ini aritmatik. Ada yang mungkin kalau agak tinggi lagi itu eksponen misalnya. Level 2, levelnya 10. Coba levelnya kita tingkatkan 7. Sudah. Level 10 kayak apa? Nah, ini perpangkatan. Nah, perpangkatan itu soalnya nanti bisa root, akar, eksponen, atau logaritmis. Advance. Nah, itu bisa nanti pangkat negatif, ini soalnya berapa. Ini variasi-variasi di dalam soal. Misalnya kita centangi semua. Terus, ya, right, wrong, clock, waktunya ini. Nah, kita klik OK coba. Nah, ini kita disuruh mengerjakan soal nih. Min 2 pangkat min 6 itu hasilnya berapa per berapa gitu. Kita suruh jawab. Ini namanya latihan soal. Jadi langsung. Tapi kita sebagai guru nggak punya database, anak-anak betul berapa, salah berapa, itu dia akan otomatis langsung jalan gitu aja. Terus, oh ya sudah, coba lagi latihan. Jadi untuk sekedar latihan aja. Untuk latihan-latihan ya, saya reset. Kembali ke menu utama, Math. Mau ngelihat soal geometri, oke, ini soal-soal geometri, misalnya rectangle, atau cube, volume, surface, semuanya dicek ini. Nah, ini macam-macamnya soal. Jadi kita tinggal ngisi di sini, nanti soalnya akan secara random terkait rectangle itu persegi panjang, luasnya, kelilingnya. Mereka hanya latihan, karena kita tadi nggak login. Jadi kita pasti hanya sebagai siswa untuk latihan. Ini kita bisa menginformasikan ke siswa, anak-anak kalau mau latihan bisa di sini. Mau latihan bagian apanya, ayo misalnya secara live saat pengajar, misalnya pembahasan soal atau latihan drilling, itu juga bisa di sini. Karena ini langsung dikerjakan, langsung ada right, wrong, clock, waktu di sini ada. Mencari nilai X, nah, misalnya ini perimeternya 20, berarti X-nya berapa? Itu kita suruh nyari. Di sini nggak ada pembahasannya ya. Di sini nggak ada pembahasannya karena ini bersifat latihan soal. Latihan soal saja. Jadi untuk evaluasi, kebanyakan itu begini. Ini yang mahasiswa tugas akhir ya. Antara evaluasi dengan interaktif itu dijadikan satu. Padahal ini berbeda ya. Mahasiswa tolong diperhatikan. Kebanyakan gini, proses pembelajarannya itu tidak ada interaksinya sama sekali. Tapi ketika evaluasi, itu baru disebut ini interaktif, Pak. Karena saat kita klik jawabannya nanti di sini right, wrong, kan ada jawabannya, itu interaktif. Bukan, itu yang interaktif evaluasinya. Ya, evaluasinya, bukan pada proses pembelajarannya. Nah, kalau pengen interaktif dalam proses pembelajaran, harusnya saat kita klik pada proses pembelajarannya, di webnya ini ada respon gitu. Itu yang kita sebut sebagai interaktif. Ada respon saat kita klik pada proses pembelajarannya, tidak sekedar saat assessment. Nah,
Kebetulan di that quiz ini untuk assessment, untuk evaluasi, untuk pelatihan ya, untuk proses pembelajarannya. Nanti kita bisa membuatnya mulai dari Adobe, Flash gitu. Itu animasinya. Sedangkan ini game atau quiz online-nya ya. That quiz semua. Oke. Jadi di sini macamnya ada banyak. Nah, ini ya. Baik. Nah, soal-soal yang ada di sini itu udah banyak, kita bisa ambil tanpa buat dan bisa menjadi koleksi kita. Nah, asalkan kita mau create account. Nah, yes. Semuanya praktek ya. Bisa nggak ngikutin saya? Kita coba create account. Biar semuanya punya account. Nah, create account. Nanti diingat-ingat. First name, last name, password, email, ketik ini, klik ini, create account. Terus dicatat, biar nggak lupa account-nya, biar nggak hilang. Ya, saya beri waktu buat account. Nanti saya dampingi, saya pandu sampai kita membuat soal. Lanjutkan. Baik, bagi yang sudah berhasil, tampilannya. Nah, coba silakan login di sini. Passwordnya di sini terus klik login. Nah, nanti yang sudah berhasil login, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Oke. Ada yang sudah berhasil? Ada yang sudah berhasil login? Oke, ada yang sudah berhasil login ya. Nah, ini menjadi tampilan awal ketika kita sudah membuat account. Tampilan awalnya ada the quiz, nama kita ini saya pakai namanya Banser. Class, sitas, grade, edit class, new class, mobile apps, common test. Common test itu tes-tes umum. Ini yang tadi dipilihan. All the test itu desain. Nah, nanti kita akan main di sini. Main di desain ini. Admin, ada logout, account info, untuk merubah password. Saya akan jelaskan satu persatu. Ketika Anda klik si tes, pasti nggak ada apa-apanya. Soalnya di situ kelasnya belum ada di akun yang baru. Bener nggak? Iya Pak, nggak ada. Kelasnya belum ada, si tes nggak ada, grade juga nggak ada, edit class juga nggak ada yang mau diedit, yang ada new class. Nah, yang perlu dilakukan pertama kali adalah new class. Karena kita belum punya kelas. Jadi ya kita harus membuat kelas dulu. Sebelum kita punya siswa, kita harus punya rumahnya dulu. Yaitu new class. New class ini kelas baru yang nanti kita isi dengan siswa, nama siswa. Kebetulan saya sudah punya banyak kelas, nanti saya akan ajari membuat kelas. Anda klik new class. New class. New class, tampilannya hanya first name dan last name. Ini masih kurang menurut saya karena siswa itu punya privasi masing-masing supaya dia bisa masuk namanya itu perlu ada passwordnya.
perlu ada passwordnya. Tidak sekedar first name, last name, perlu ada password. Nah, kita bisa klik import. Import. Nah, kita klik import. My student are entered as password. First name, last name, dan password. Kita klik import, nanti hasilnya akan seperti ini. Ada passwordnya. Ya, ini saya rekam, nanti bisa cek video. Jadi di new class, import, terus diklik di password. Terus kemudian diklik import, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kita bisa bebas memberi nama. Bisa, first name-nya itu bisa untuk nomor induk siswa, NISN. Ya, nomor induk siswa NISN misalnya 312134. Last name itu untuk nama lengkapnya. Misalnya Isbadar underscore Nursid misalnya. Passwordnya, nah passwordnya kita bisa tentukan. Passwordnya apa, kita berikan ke siswa. Misalnya ini ada 2135, siapa ya? Yudi misalnya. Terus 2136 Budi misalnya. Ini supaya kita punya kelas. Gambar teman-teman. Nah, ini saya contohkan aja. Siswa saya itu ada 3. Siswa saya ada 3. Kita save. Kita kasih nama nih, kelas apa nih? Kelas, nah ini penting nih, kasih nama. Kelas 2B 2022 misalnya. Kak Is mau bertanya. Boleh. Itu berarti kalau yang di last name itu misalnya ada spasi, nggak perlu pakai spasi gitu, Kak? Nggak apa-apa sih, mau di spasi ya nggak apa-apa. Mau di underscore ya nggak masalah. Coba aja. Ini untuk sebenarnya kita hanya tersedia 3 kolom. Jadi untuk mengakali mungkin perlu nomor induk, nama lengkap, password, itu kita akali pakai ini. Password ini itu tuh fungsinya tuh nanti gini. Siswa ketika mau masuk kan dia enter test code, ya kan? Ketika dia sudah masukin kode tes, siswa tuh milih namanya, sesuai namanya. Terus kalau namanya udah sesuai, dia harus masukin password. Apa benar dia? Karena banyak kejadian kalau nggak dikasih password, namanya dipakai temennya untuk mencoba soal. Akhirnya siswa yang namanya dipakai udah nggak bisa masuk. Nah, ini merugikan yang lain sehingga perlu ada passcode atau password. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kita klik save. Sudah save. Ini udah tulisannya udah kelas 4B 2022. Si tes belum ada grades. Grades-nya ini berarti nilainya anak itu nanti. Di masing-masing tes kita berisi tes itu apa aja. Ini namanya edit class. Nah, kalau edit class kita bisa nambahin di sini. Jangan lupa diklik ini. Edit class ya, jangan lupa diklik ini. Require password for all class test. Jadi ketika anak-anak mau masuk mengerjakan soal online, harus ada tesnya. Kayak gitu. Edit class. Nah, ini. Oke, require. Kalau sudah, misalnya tambah satu lagi lah siswanya. 36. Ani. Passwordnya 6. Oke, kalau sudah kita save.
Sudah. Sekarang kita mau ngasih tes. Nah, hari ini kita pelajari yang tesnya itu yang kita ngambil. Kita nggak perlu buat tes. Yaitu misalnya materinya pasti tentang apa materinya, misalnya fraction. Ada arithmetic, inequality, average, simplify, konsep, geometri, wes banyak. Geometri itu apa ya? Number line, angle lah. Saya ambil kebetulan soalnya sudut. Nah, kita coba, kita mau si tes di sini, belum ada tesnya. Kita belum buat tes, kita belum punya tes. Nah, kita akan membuat tes. Tapi tesnya kita ngambil dari template yang sudah diberikan, yang ada di Get Quiz. Kita bisa klik angles. Nah, mau soalnya berapa? 10 atau 20? Levelnya berapa? Yang kelas tinggi misalnya, 8 levelnya. Timer kasih 90 menit. Dia random. Choose test. Line, parallel, triangle, measure. Oh, measure enggak? Measure ya enggak ya? Oh ya, measure juga bisa. Semuanya disebutin. Test name. Test name kita tulis UH sudut misalnya. UH sudut misalnya ini ya. Terus kita klik assign test. Perhatikan ketika kita mau assign test, kita wajib kelasnya ini siapa. Kalau mau kelas 4B ya ini kelas ini, tapi kelas yang lain harus diperhatikan ya. Jadi sebelum assign harus kita pastikan kelasnya benar dulu 4B 2022. Nanti kalau kelasnya banyak, yang dikelola kelasnya banyak, sesuaikan. Oh, kelas ini. Nah, kita klik assign test. Nah, di kelas 4B, namanya UH sudut, kode tesnya ini, panjangnya 10, waktunya 20, tesnya 0, belum ada yang nguji, level sekian, assign sekian, expires-nya kapan. Expires itu kadaluarsanya kapan. Oke? Kita bisa isi, edit dulu sebelum diberikan ke siswa, edit. Nah, kita klik edit, assign mulai tanggal 8 April. Expire itu misalnya kalau ulangan harian, hari ini, besok sudah selesai. Jadi mau ulangan harian harus hari ini. Levelnya bisa dipilih, ini ordernya saya pilih random. Nah, sebenarnya ini tulisan length 20 dari 20, berarti dari 20 soal yang kita miliki, itu yang keluar 20. Tapi kalau ini saya ganti, ini 10, kita punya 20 soal. Tapi yang keluar nanti 10 secara acak. Jadi di masing-masing siswa nanti soalnya dia nggak sama. Nah, di situ letak enaknya. Kita bisa punya bank soal 20 yang keluar 10. Atau kita tambah bank soalnya 100, tapi yang kita keluarin 20. Jadi masing-masing anak nanti benar-benar angkanya bisa berbeda dapatnya. Benar-benar acak, jenis soalnya juga akan diacak. Nggak akan sama. Kalau kita pakai quizzes, soalnya sama, tapi mungkin diacak di nomornya. Tapi kalau lihat quiz, bahkan soalnya itu dari 100 soal, misalnya 1 sampai 20 muncul di siswa A, 21 sampai 40 muncul di siswa B. Siswa A dan siswa B bisa berbeda dapat soalnya itu. Jadi semakin banyak bank soalnya, semakin variatif yang akan muncul di siswa. Itu kuncinya.
Instruction. Nah, ini instruction kita bisa tulis pilihlah jawaban yang paling benar. Ini misalnya auto save on, auto save off, kita on. Close pause on axis, oke. Show detail result. Nah, tidak perlu show grade alone atau do not show result when finish. Ini silakan dipilih. Kalau pengen siswanya nggak gampang kena serangan jantung, jangan show result. Kena serangan jantung gini, ketika mereka mengerjakan 20 selesai, terus klik finish, jret, Anda salah semua, benar 0. Siswanya kaget. Pulang langsung keringat dingin ya. Nah, supaya nggak gitu, do not show result. Atau jangan show detail ya, do not show result. Jadi jangan ditunjukin. Langsung kalau kita show result, jret, Anda salah 5, betul 15 misalnya. Kan nggak enak. Do not show result. Always save grade. Nah, ini selalu menyimpan. Kalau terjadi apa-apa, selalu tersimpan. Student may only navigate forward. Nah, ini siswa hanya bisa melihat soal ke depan. Kembali gak iso. Nah, ini jangan. Ya, nanti mereka nggak bisa ngecek jawaban sebelumnya. Pilih student may navigate backward. Nah, pilih yang ini aja. Supaya misalnya dapat soal sulit, dia lanjut soal berikutnya, terus kalau udah selesai semua, dia mau ngulang lagi soal-soal sebelumnya, itu bisa. Nah, yang berikutnya ini, jangan show number right or wrong. Kasihan. Nanti langsung, Anda salah 5, betul 10. Janganlah. Show number complete aja. Anda sudah menyelesaikan 20 soal dari 20 soal. Nah, biasanya itu ini yang. Makanya ini saya pilih yang show number complete, jangan yang show number right or wrong. Nah, kalau sudah skor, skornya ada ya. Ini poinnya udah ada di sini, poinnya 1 semua. Poinnya 1, oke. Nah, kalau sudah klik save. Oke. Nah, sekarang tugas Anda mencoba. Nah, ini ada kode di sini. Kodenya saya copy, saya paste di grup WA. WA saya nampak nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. WA saya nampak ya? Iya, Pak, nampak. Nah, kodenya tak share di grup WA. Kodenya saya share di grup WA. 1BGNAPWI. Yes. Kalau mau nyoba, nah harus tahu passwordnya tadi ya. Passwordnya tadi apa ya? Sekarang gini, silakan kalian log out dulu dari The Quiz. Log out dulu. Silakan nyoba dulu soal yang sudah saya buat dengan kode ini. Ini saya sudah punya siap soal untuk dikerjakan. Edit class. Nah, untuk password, Ani 5678 3456 Isbadar 1234 jadi 23456. Siapa yang mau nyoba? Silakan. Passwordnya saya nggak hafal ya. Saya password saya yang hafal 1234. Atau ya coba saya tak log out ya. Saya tak log out. Nah, saya mau ngerjakan yang ada di sini. Saya mau ngerjakan yang ada di sini. Saya posisinya kalau log out berarti siswa, bukan guru lagi. Nah, siswa yang mau mengerjakan ini. Saya klik enter. Nah, student kita pilih dulu. Nama saya ini. Nah, passwordnya apa? Tadi 1, 2, 3, 4. Ini nanti tampilannya seperti ini. Klik OK. Pilihlah jawaban yang paling benar. Start testing. Nah, ada yang unik di HP. Ada yang unik di HP. Kalau kita pakai HP, di Dead Quiz, nanti siswa itu cukup disuruh
menggeser HP dari portrait ke landscape, artinya siap start testing. Jadi merotate HP gini aja. Ini kalau gini, kalau dia pakai HP. Kalau di laptop begini start testing. Tapi kalau dia dari miring gini siap, begini siap, dia cukup miring Z, ini berarti dia sudah siap. Rotasi HP ini menunjukkan nanti start testingnya di HP. Start testing oke, siap, saya tes. Nah, ini saya ngerjakan nih. Nah, ini ngukur. Sudah disediakan. Ya, ini kita disuruh ngukur. Measure. Berapa ya? Nah, ini begini. Ini sudah disediakan protractor ini. Kalau kita gerakin sini, protractornya di sini. Seret. Oh, ternyata di 65. Nah, 65. Klik OK. Kalau di sini 118, berapakah nilai X? Berapakah nilai X? Berapa nah? 60? 62. 62 ya. Klik OK. Wah, kita ngerjakan 20 soal nih. 10 aja ya tadi ya, kalau nggak salah. Soalku ada berapa ya? Oh ya 10. Oke, Ya, cuma Kak, 10. 10. Kita kerjakan pelan-pelan. Nah, ini kalau tadi kita sudah selesai, terus kita mau cek lagi masuk sebagai guru, kita login. Nah, ternyata login saya salah. Sebentar, ini saya benahi dulu log. Oke, ini saya sudah berhasil masuk. Saya sudah berhasil masuk di akun guru. Tadi saya salah passwordnya. Terus ini sudah saya rubah. Nah, dari guru ini kita bisa ngecek si tes. Nah, si tes ini tadi kita punya grade itu penilaian. Nah, yang sudah ngerjakan Isbadar. Ani, oh ada yang mengerjakan Ani nilainya 50. 90 saya berarti salah satu ya, apa ya? Saya salah satu. Nah, ini kita bisa download. Nah, hasil tesnya siswa ini kita bisa download CSV ini berbasis Excel. Sehingga kita langsung punya daftar nilai siswa yang berformat Excel bisa kita kopas untuk daftar nilai guru biasanya. Nah, di situ enaknya di Quiz ini. Kalau Quizzes, pernah dengar Quizzes nggak? Quizzes ini lebih ke turnamen, lomba, kayak kelihatan berpacu dalam melodi lah. Itu Quizzes. Kalau di Quiz ini lebih ke konten. Saya pilih yang ke konten karena supaya mahasiswa bisa berkreasi lebih luas, tidak sekedar berkompetisi saja. Nah, ini hasilnya. Ini Ani Budi Isbadar, nilainya ini. Dan ini ada grafiknya kalau nggak salah. Mana ya grafiknya? Grafik. Nah, ini grafik siswa mengerjakan. Bar. Short bisa diunsur dari student. Test type ini bisa di test type. Kalau tesnya banyak nanti bisa dipilih grafiknya macam-macam. Jadi kelihatan nilainya siswa itu di grafik dan bisa di-download grafiknya. Gitu. Edit. Nah, ini report. Ani selesai 10, butuh 3 menit, salah 5, betul 5. Isbadar 10, average time-nya betul 9, salah 1. Incorrect answer, yaitu sudut supplementary angle harusnya 82. Aku tadi jawabnya 92, keliru. Oh gitu. Nah, ini bisa jadi analisis yang soal untuk kunci jawabannya. Grade report. Bisa di email, student, dan lain sebagainya. Menunya macam-macam. Terus kalau kembali gimana caranya? Oke. Itu kalau kita membuat sendiri soal. Nah, itu untuk pengayaan ya, untuk istilahnya untuk pengawasan. Ya, sedangkan yang jadi proyek kita
Nah, yang menjadi project kita adalah ini. Areanya ada di desain. Areanya ada di desain. Areanya ada di desain. Ini saya masih recording, oke. Desain. Kita bisa klik desain. Nah, ini poin utamanya kita. Tadi itu fitur-fitur atau fitur-fitur yang tersedia yang bisa kita manfaatkan. Nah, sekarang kita coba kreasi. Dengan kreasi ini kita bisa untuk saya pernah penelitian di menggunakan ini karena ini sifatnya open dan kita tidak disediakan tapi kita buat sendiri. Jadi bisa kita sebut sebagai instrumen kita sendiri. Nah, desain. Kebetulan saya sudah banyak desain karena ini dulu saya setiap mengajar jadi ada beberapa contoh desain gitu, cara membuat soal. Desain ini ada banyak, ada matching, question, and slide. Ya, saya pilih salah satu. Kalau matching memasangkan question, slide itu berarti soalnya kita buat sendiri slide. Saya pilih yang question. Nanti soalnya multiple choice saja. Untuk project kita yang untuk dikerjakan mahasiswa, kita fokus di pilihan ganda. Jadi nanti soalnya harus ada jawabannya, ada pilihannya, sehingga kita bisa langsung masukkan di sini dari gambar yang sudah dibuat di FX Draw. Jadi nanti kita akan berlatih dulu. Silakan berlatih membuat soal sampai bisa test code menggunakan common test. Nah, itu nanti menjadi salah satu tugasnya. Kode tesnya silakan disediakan, nanti kita cek. Setelah itu, dari soal yang sudah kita buat di FX Draw, dari soal-soal yang sudah kita buat, itu nanti kita akan batasi siswa A, mahasiswa A, mahasiswa B dari sini ya, fokus di bab ini, buat 20 soal, atau ya 40 lah, karena 2 orang, masing-masing 20, untuk bahan ulangan harian pada bab ini. Jadi soalnya cari di situ, coba buatkan soal pilihan ganda terkait itu sebanyak 40. Gambarnya disediakan, tolong sediakan gambarnya, terus nanti masukkan ke desain di that quiz, sehingga siap untuk diberikan siswa untuk diujikan. Nah, dari masing-masing buatan siswa, itu nanti kita bisa buat bahan untuk ulangan hariannya saat misalnya kita PPL, kita mau sebagai guru, calon guru di sebuah sekolah, kita bisa pakai. Dan soal ini menjadi bank soal yang besar, karena masing-masing mahasiswa ini bisa bertukar soal. Misalnya, aku punya soal bab lingkaran, kamu punya soal bab bangun datar nggak? Punya. Oke, coba share. Aku mau apa? Nanti kita ajari caranya share untuk supaya bisa bertukar soal. Itu ya, kita coba masuk ke desain dulu. Desain ini adalah langkah awal kita nanti untuk membuat soal sendiri. Klik desain. Nah, ini tampilan awal desain. Kita ini mendesain ulangan harian. Kasih judul ulangan harian dulu. Misalnya UH lingkaran. UH lingkaran kelas 8 misalnya. Order ini fix atau random, kita pilih random supaya diacak. Oke, sensitif nggak perlu, aksen juga nggak perlu. Expand. Nah, yang perlu kita klik expand supaya ininya lebih luas. Kalau anak SMP biasanya sampai D pilihan gandanya, kalau SMA sampai E, ya betul lah. Kita klik expand, tuh hasilnya seperti ini. Nah, jadi agak luas. Kalau mau lebih lebar lagi, nanti bisa digeser gini, kalau ingin lebih jelas. Tapi secara keseluruhan, space begini itu nanti tampilnya di siswa itu bagus kok, nggak khawatir. Bisa langsung ditampilkan di situ. Ya, itu expand. Soalnya ada di sini disediakan 8, kalau mau nambah add more. 9. Add more 10. Add IC, Anda soal IC ada. Ya, kita fokus di pilihan ganda saja. Ini tampilan umumnya ya. Saya sudah jelaskan, misalnya ini kita buat soal ya. Misal nih, berapakah
luas lingkaran dengan jari 7. Nah, sebelum saya expand, correct answer letakkan di kolom pertama. Correct answer. Correct answer kolom pertama. Nanti di B, C, D ini incorrect, bebas. Ya. Karena di pilihan ganda online ini kita nggak mengenal A, B, C, D, jadi nggak perlu dikasih A 50 cm persegi, B 70 cm persegi, C nggak perlu. Jadi langsung kita ketik di sini. Misalnya berapa? Kalau 7 berarti 22 per 7 kali 7 kuadrat ya, 154. Lihat tuh 54. Yang benar 154. Salahnya biasanya 100, 130, 135. Ya, cukup sampai E sampai D saja untuk SMP. Kalau SMA ya sampai E kalau SMA. 156 itu misalnya. Terus nah, sekarang soalnya deh. Kalau soalnya FX draw, Pak. Soalnya, Pak, itu bergambar, Pak. Kita sisipin gambar ada di mana? Di sini. Nah, ini. Add image or video. Bahkan soalnya bervideo bisa di that quiz ini. Add image. Nah, ini. Ya, paham ya? Add image. Image ya. Di image, ini ketentuannya. Jangan besar-besar gambar itu. Kalau gambarnya besar, nanti mereka akan lambat untuk menampilkannya ya. Kalau di FX Draw, biasanya formatnya nanti kita bisa buat JPEG. Nanti saya ajari men-JPEG-kan, itu sangat gampang. Kita pakai cropping nanti untuk JPEG. Just file. Kita pilih file. Yang ada di gambar, ini punya saya gambarnya. Ini besar nggak ya? Oh, kecil, 85 KB. Yes, soalnya gambar foto saya misalnya. Accept. Udah, itu gambarnya. Padahal itu ilustrasi soal, misalnya gambarnya apa gitu di sini. Satu soal ya, saya coba satu soal. Kemudian dua lah. Berapakah keliling lingkaran dengan diameter 14? Apa kelilingnya? Misalnya jawabannya adalah pide kan 44. Yang benar 44. Ini bisa 55, 66, 77, 78 misalnya. Nah, kalau sudah selesai, kita klik save. Oke. Ya. Sudah kita save. Ini kebetulan saya punya koleksi banyak soalnya. Kalau kalian buat sendiri mungkin ada satu di sini dicentang. Terus bisa diduplikat. Kalau ingin buat kelas-kelas yang lain di beda-beda dikit itu bisa diduplikat. Bisa di preview. Dan kalau sudah selesai perlu klik assign. Nah, ini tuh fungsinya adalah supaya soal tes ini ada di kelas itu. Nah, kebetulan kelasnya adalah kelas 4B. Ya, pas ya, kelas saya dapat B. Ini sudah saya centang, saya klik assign. Nah, ini soal kode soal tesnya. Kita tinggal mengedit untuk ketentuannya. Waktunya, limitnya, expires-nya kita bisa edit di sini yang seperti yang sudah saya lakukan tadi. Kalau udah kita klik save, soalnya bisa kita berikan ke siswa kode tesnya. Kayak gitu. Seperti itu penjelasan saya sementara. Punya bayangan nggak? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila kita ada pertanyaan, bisa di chat di kolom komentar atau di WA. Saya kayak YouTuber aja. Itu ya, saya akhiri sekian penjelasannya ini. Saya tutup rekaman saya. Saya masih ada di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.